Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Santika dengan NIM 2301020140112. Saya dari kelompok 7 IRTA. Saya akan menjelaskan mengenai praktikum acara 1, yaitu anatomi dan fisiologi organ reproduksi ternak. Yang pertama ada organ reproduksi ternak ruminansia jantan. Organ reproduksi ternak ruminansia jantan terdiri dari testis epididymis, vas deferens, kelenjar vesicula seminalis, kelenjar prostat, kelenjar Cowper, dan penis. Selanjutnya ada hormon reproduksi ternak jantan. Siklus sekresi hormon diawali dengan adanya rangsangan yang diteruskan ke hipotalamus, kemudian disekresikan menjadi GnRH dan dilanjutkan pada kelenjar hipofisa. Kemudian adenohipofisa digunakan untuk mensekresi hormon LH dan FSH. Kemudian hormon tersebut akan merangsang proses spermatogenesis. Kemudian sel Leydig akan merangsang testis untuk menghasilkan hormon testosteron. Hormon testosteron tersebutlah yang akan memunculkan adanya libido. Kemudian FSH akan merangsang sel Sertoli untuk menghasilkan nutrisi bagi sperma dan merangsang tubulus seminiferus untuk melakukan. Selanjutnya ada organ reproduksi ternak ruminansia betina. Organ reproduksi ternak ruminansia betina terdiri dari ovarium, oviduct, uterus, cervix, vagina, dan vulva. Selanjutnya ada hormon reproduksi pada ternak ruminansia betina. Siklus sekresi hormon pada ternak betina diawali dengan adanya rangsangan yang diterima oleh hipotalamus. Kemudian hipotalamus mensekresi GnRH dan merangsang hipofisa untuk mensekresikan adenohipofisa dan neurohipofisa. Adenohipofisa akan mensekresikan hormon FSH, LH, dan LTH. FSH akan merangsang atau mensekresikan hormon estrogen. Kemudian LH akan merangsang adanya ovulasi, dan LTH akan menghasilkan kelenjar susu. Kemudian pada neurohipofisa akan menghasilkan oksitosin yang berperan dalam kontraksi uterus, dan relaksin yang berfungsi dalam dilatasi serviks. Setelah terjadinya ovulasi, maka akan ada saat hewan bunting, maka CL akan menghasilkan progesteron, dan apabila hewan tidak bunting. Perkenalkan, nama saya Nadia Marcelina Cindrawati dengan NIM 2301020130085. Saat ini saya akan memaparkan mengenai materi organ reproduksi unggas jantan, unggas betina, serta hormon yang mempengaruhi siklus reproduksinya. Merupakan organ reproduksi unggas jantan yang berbentuk bulat, berjumlah sepasang, dilapisi oleh skrotum, serta memiliki fungsi sebagai tempat penghasilan semen serta penghasilan hormon steroid seksual. Nah, organ yang berfungsi untuk menghasilkan semen sendiri lebih tepatnya adalah pada tubulus seminiferus. Setelah dihasilkan oleh tubulus seminiferus, semen akan dikeluarkan menuju epididymis untuk dimatangkan di tempat tersebut. Epididymis terbagi menjadi 3 bagian, yaitu kaput epididymis, lalu korpus epididymis, serta kauda epididymis. Setelah melewati epididymis, semen akan keluar melewati vas deferens yang turut berperan dalam proses pemumpaan semen menuju papila. Papila sendiri merupakan organ kopulatoris yang dimiliki oleh unggas jantan. Siklus hormonal pada unggas jantan dimulai ketika unggas menerima rangsangan pada hipotalamus. Rangsangan tersebut akan membuat hipotalamus menghasilkan hormon GnRH yang menstimulus hipofisa serta adenohipofisa untuk menghasilkan FSH serta hormon LH. Hormon FSH akan menstimulus sel Sertoli untuk mensekresikan
nutrisi guna membantu proses spermatogenesis. Sedangkan stimulus lainnya akan diberikan kepada tubulus seminiferus untuk membuat spermatogenesis. Hormon lain yang dihasilkan adenohipofisa adalah hormon LH. Hormon ini berperan untuk menstimulus sel Leydig guna menghasilkan hormon testosteron yang membantu proses spermatogenesis. Organ reproduksi unggas betina diawali dari ovarium. Ovarium sendiri berperan sebagai tempat pembentukan gametogenesis, pembentukan hormon, serta pematangan sel telur. Nah, hal tersebut sesuai dengan pendapat Salang et al. 2015 yang menjelaskan bahwa ovarium berperan dalam sekresi hormon. Setelah itu, telur akan dibawa menuju oviduk. Oviduk sendiri terbagi atas 3 bagian yang memiliki peran berbeda. Bagian pertama adalah infundibulum yang berperan untuk menangkap kuning telur. Bagian kedua adalah magnum yang digunakan untuk membentuk albumen atau pulih telur. Bagian terakhir adalah ismus yang berperan dalam membentuk membran sel cangkang. Lalu telur akan dibawa menuju uterus selama 20 jam untuk melakukan pembentukan cangkang telur. Setelah cangkang telur terbentuk sempurna, maka telur dapat dikeluarkan melewati kloaka. Rangsangan yang diterima unggas betina akan membuat unggas tersebut menghasilkan hormon GnRH yang mempengaruhi hipofisa, tepatnya pada bagian adenohipofisa serta neurohipofisa untuk menghasilkan sejumlah hormon. Adenohipofisa menghasilkan hormon FSH, LPH, serta LH. Hormon FSH akan mempengaruhi ovarium untuk menghasilkan hormon estrogen untuk merangsang pertumbuhan folikel serta progesteron untuk menjaga saluran telur agar tetap normal. Sedangkan hormon LPH berperan dalam menghasilkan sifat mengeram dan hormon LH berperan dalam ovulasi pelepasan kuning telur. Pada bagian neurohipofisa akan menghasilkan hormon oksitosin untuk proses keluarnya telur. Perkenalkan, nama saya Medi Gunawan Priyo Utomo dengan NIM 23010120120004. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi 2 acara praktikum ilmu reproduksi ternak mengenai proses gametogenesis, morfologi sel gamet, dan uji kualitas semen. Materi yang pertama adalah materi pembentukan sel gamet. Pembentukan sel gamet terbagi menjadi 2 materi, yaitu pembentukan sel gamet jantan dan pembentukan sel gamet betina. Pembentukan sel gamet jantan disebut juga dengan spermatogenesis. Diawali dengan terbelahnya spermatogonium secara mitosis menjadi spermatosit primer. Lalu, spermatosit primer tersebut akan membelah menjadi spermatosit sekunder secara meiosis 1. Lalu, spermatosit sekunder tersebut akan membelah secara meiosis 2 dan menghasilkan spermatid. Spermatid ini akan terdiferensiasi menjadi sel sperma yang memiliki ekor. Pembentukan sel gamet betina disebut dengan oogenesis. Oogenesis diawali dengan terbelahnya oogonium secara mitosis menjadi oosit primer. Lalu oosit primer akan membelah secara meiosis 1 dan akan menghasilkan oosit sekunder dan badan polar. Oosit sekunder akan membelah secara meiosis 2 dan akan menghasilkan ootit dan badan polar. Lalu ootit ini akan terdiferensiasi menjadi ovum yang siap dibuahi. Materi yang kedua adalah materi morfologi sel gamet. Materi morfologi sel gamet terdiri dari morfologi sel sperma dan morfologi sel ovum. Morfologi sel sperma sendiri terbagi menjadi kepala, badan, dan ekor. Selanjutnya adalah materi morfologi dari sel gamet betina atau sel ovum. Sel ovum ini memiliki lapisan paling luar yaitu bernama corona radiata yang terdiri dari sel granulosa. Lalu yang selanjutnya adalah zona pellucida. Zona pellucida ini terbagi menjadi 3 yang berbasis lipoprotein. Organ selanjutnya adalah membran vitellin. Membran vitellin ini bersama zona pellucida 2 dan zona pellucida 3 mencegah terjadinya polispermi pada pembuahan. Bagian yang selanjutnya adalah sentriol. Lalu bagian yang selanjutnya adalah inti sel pada sel ovum. Materi selanjutnya adalah materi uji kualitas semen. Uji kualitas semen dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu secara makroskopis dan mikroskopis. Cara makroskopis dalam pengujian semen adalah
dengan cara menguji semen tersebut tanpa menggunakan alat. Pengujian makroskopis pada semen dapat dilakukan dengan cara yang pertama adalah mengetahui bau dari semen, yang kedua adalah warna, yang ketiga adalah konsistensi, yang keempat adalah volume, dan yang kelima adalah dengan mengetahui pH-nya. Selanjutnya adalah uji mikroskopis pada pengujian kualitas semen. Uji mikroskopis adalah uji yang dilakukan dengan menggunakan alat khusus, bisa berupa dengan menggunakan mikroskop. Uji ini terdiri dari uji motilitas, lalu ada uji mortalitas dan abnormalitas, serta uji konsentrasi. Perkenalkan, saya Hani Ainur Rasid dengan NIM 2301012012001. Baik, saya akan menjelaskan acara 3, yaitu tentang seleksi ternak dan sinkronisasi birahi. Seleksi ternak yaitu suatu upaya pemilihan ternak yang dilakukan sebelum proses perkawinan ternak dengan tujuan untuk menghasilkan bibit unggul dalam upaya peningkatan produktivitas ternak. Upaya dalam menyeleksi ternak didasarkan pada bagian-bagian tubuh ternak yang meliputi bagian wajah berupa mata dan mulut, bagian kaki, punggung, perototan, ambing, dan testis. Kemudian ciri-ciri kambing betina yang baik yaitu memiliki vulva panjang dan lebar, ambing besar dan simetris, memiliki mata yang cerah, dan memiliki nilai BCS yang baik. Kemudian ciri kambing jantan yang baik yaitu kaki kokoh dan kuat, testis simetris dan besar, libido yang normal, dan nilai BCS yang baik. Selanjutnya ciri ayam jantan dan ayam betina yang baik yaitu kondisi sehat dan tidak cacat, memiliki paruh tidak bengkok dan jengger yang tebal, bulu mengkilap, kaki kokoh, konformasi tubuh padat, dan sayap lebar. Pada ayam betina memiliki sifat keibuan dan mengeram yang baik. Selanjutnya ciri sapi jantan yang baik yaitu memiliki postur tubuh yang baik, kaki kokoh, pertulangan besar, wajah terlihat jantan, mata cerah, dan testis simetris dan besar. Memiliki nilai BCS 6. Sedangkan ciri pada sapi betina yaitu kepala dan wajah feminim, kaki kokoh, dan jarak pas tidak menyilang. Jumlah ambing 4, besar dan tidak simetris. Selanjutnya sinkronisasi birahi adalah teknologi reproduksi untuk penyerata. Selanjutnya sinkronisasi birahi adalah teknologi reproduksi untuk penyerentakan birahi dan dilakukan setelah seleksi pada ternak yang unggul dengan tujuan agar ternak dapat bunting secara bersamaan dengan menghasilkan keturunan dengan kualitas yang baik. Proses sinkronisasi birahi ada 2 macam, yaitu secara diperlambat dengan menggunakan hormon progesteron dan dipercepat dengan menggunakan hormon TGF-2 alfa. Proses sinkronisasi birahi dengan menggunakan spons vagina yaitu menyiapkan pipa aplikator dan stik pendorong yang telah diberi dengan gel pelumas. Kemudian spons progesteron yang siap pakai dimasukkan ke dalam pipa aplikator. Selanjutnya pipa aplikator dimasukkan secara perlahan ke dalam saluran vagina hingga pipa tersebut terasa menyentuh ujung mulut serviks. Selama pemasangan spons vagina, ternak dihandling dengan tali atau dipegang oleh seseorang agar ternak tidak banyak bergerak. Spons yang telah masuk akan bertahan di dalam vagina selama 14 hari. Setelah itu dicabut secara bersamaan dan selanjutnya menunggu ternak birahi, kemudian dilakukan perkawinan. Halo, nama aku Astia Absari dengan NIM 230 101 201 40181. Di sini aku akan menjelaskan acara 4 yaitu penampungan semen dan pembuatan semen beku. Nah, yang pertama yaitu ada penampungan semen. Penampungan semen adalah salah satu mata rantai kegiatan inseminasi buatan atau IB untuk mendapatkan semen dengan kualitas yang optimal.
Metode penampungan semen dibagi menjadi 3, yaitu metode pengukutan dilakukan dengan cara mengukut bagian ampula vas deferens. Metode elektrojakulator digunakan untuk menampung spermatozoa di mana volume yang didapat adalah 2 kali lipat lebih besar daripada vagina buatan. Yang ketiga yaitu metode vagina buatan. Alat yang digunakan untuk menampung spermatozoa di mana alat tersebut akan dikondisikan sebagai vagina asli dari ternak. Yang kedua yaitu pengenceran semen. Pengenceran berfungsi untuk menambah volume semen sehingga memungkinkan untuk melakukan IB terhadap betina dalam jumlah yang lebih banyak dalam satu ejakulasi. Bahan pengencer yang baik adalah murah, sederhana, praktis untuk dibuat dan memiliki daya preservasi tinggi. Metode pengenceran semen yaitu ada tahap persiapan, tahap perlakuan, dan tahap analisis data. Yang ketiga yaitu pembuatan semen beku. Proses pembuatan semen beku meliputi penampungan semen, pemeriksaan semen segar, pelaksanaan printing, proses pembuatan semen beku, penyimpanan semen beku, pemeriksaan kualitas semen beku, dan pencatatan semen beku. Selanjutnya yaitu pembuatan stock solution. Stock solution adalah larutan pengencer yang dilakukan dalam semen yang ditambahkan pada semen. Fungsi dari stock solution yaitu sebagai sumber nutrisi bagi sperma, dapat memperpanjang masa hidup sperma, menambah volume sperma, dan sebagai buffer atau larutan penyangga. Sekian video penjelasan acara 4 dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Veronica Agustin dari kelas IRTA kelompok 7. Di sini saya akan menjelaskan praktikum acara 5 tentang inseminasi buatan dan deteksi kebuntingan. Baik, sebelum masuk ke pembahasan inseminasi buatan, saya akan menjelaskan tentang pengertian perkawinan alami yang merupakan perkawinan yang dilakukan dengan cara pejantan akan menaiki betina untuk melakukan pendeposisian sperma tanpa bantuan dari manusia. Kelebihan dari perkawinan alami yaitu tidak perlu melakukan pemeriksaan gejala birahi. Yang kedua, tidak membutuhkan biaya dan tenaga kerja yang besar. Yang tiga, mengandalkan tingkah laku ternaknya. Kemudian kekurangan dari perkawinan alami yaitu tingkat kebuntingan yang rendah dibanding inseminasi buatan. Pada satu perkawinan hanya menghasilkan 1 anak dan dapat beresiko inbreeding atau resiko terjadinya kawin keluarga. Kemudian tanggal perkawinan yang kurang bisa diprediksi. Nah, selanjutnya adalah inseminasi buatan. Inseminasi buatan merupakan metode perkawinan ternak dengan teknologi memasukkan sel sperma ke dalam rahim betina menggunakan IPM. Kelebihannya dapat menghemat biaya pemeliharaan sapi jantan. Yang kedua, meningkatkan pendapatan dan populasi ternak. Selain itu, juga dapat meningkatkan kebuntingan pada ternak. Kekurangan dari inseminasi buatan harus dilakukan oleh seorang ahli inseminator agar hasilnya baik. Kemudian tahap inseminasi buatan pada setiap ternak itu berbeda-beda seperti yang dapat dilihat. Kemudian setelah itu dilakukan deteksi birahi. Deteksi birahi merupakan kondisi ternak yang mana melakukan perkawinan dengan lawan jenisnya. Fungsinya agar fertilisasi terjadi dengan tepat saat kawin. Jadi ternak yang birahi yaitu gelisah, mengebas-gebaskan ekor, menaiki sesama, nafsu makan berkurang, dan berupa bunga serta mengeluarkan cairan putih pekat. Kemudian ada 3 indikator keberhasilan perkawinan. Yang pertama yaitu conception rate, yang merupakan ukuran terbaik penilaian keberhasilan IB dari jumlah sawi bunting pada inseminasi pertama. Rata-rata dari conception rate ini adalah 60%, yang menunjukkan semakin tinggi nilainya akan ternak akan semakin subur. Kemudian yang kedua, non-return rate, merupakan persentase ternak tidak mengalami birahi kembali atau tidak menunjukkan minat untuk inseminasi lebih lanjut selama 28 sampai 35 hari. Yang terakhir adalah service per conception, merupakan jumlah inseminasi yang dibutuhkan seekor betina sampai bunting. Nilai normalnya yaitu 1,6 sampai 2, yang menunjukkan semakin rendah nilai tersebut maka kesuburan ternak akan tinggi.